Lanjutan sidang terbuka antara terdakwa Edi Gunawan dengan Beni di Pengadilan Negeri Jambi turut menghadirkan saksi ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widajat untuk menganalisa video CCTV di tempat kejadian yang dijadikan alat bukti dalam kasus perkara penganiayaan yang dilaporkan Beni di Polresta Jambi. Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widajat mengungkapkan, fakta serta meragukan alat bukti CCTV, yang terkesan telah direkayasa, dalam perkara yang menjerat saudara Edi Gunawan. Abimanyu Wahyu Widajat juga mengatakan, bahwa video CCTV yang dijadikan alat bukti, sudah tidak sesuai lagi dengan aslinya. Ia menduga video CCTV tersebut, terdapat banyak kejanggalan yang ditemukan. Di dalam kesaksian saya di dalam kasus ini, dari alat bukti digital baik dari CCTV maupun handphone, terkesan rekayasanya, yang unik adalah dia mengandalkan CCTV sebagai perekaman, tetapi CCTV tersebut kemudian direkam kembali, menggunakan ponsel. Padahal kalau mereka pakai CCTV ya pakai CCTV saja, ucap Abimanyu selesai persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam kesempatan yang sama, Edi Gunawan menyempatkan diri untuk bertemu dengan awak media, setelah sidang usai. Selain menjawab beberapa pertanyaan, Edi juga menyampaikan, saya mendatangkan ahli digital forensik, hanya ingin membuktikan saja, bahwa keaslian CCTV yang direkam melalui handphone itu asli, atau memang sudah diedit, ungkapnya. Saya rasa kita cukup puas hari ini, saksi ahli sudah memberi keterangan yang sejelas-jelasnya, semua nanti tergantung hakim yang memutuskan, beber Edi. Yang kita tanyakan bahwa CCTV hasilnya gimana, dekodernya gimana, penghilangan barang bukti juga kalau saya lihat saudara Beni itu, Mayo juga merekayasa. Kan tadi jelas, jaksa penuntut umum menanyakan, bisa rekayasa CCTV bisa, jelas itu, ujar Edi. Terakhir, kenapa penyidik bisa menetapkan saya sebagai tersangka, dengan barang bukti yang menurut saya terkesan abal-abal. Tutup Edi Gunawan. Di depan hakim bahwa harddisknya tidak sama seperti isinya DVR yang dijadikan barang bukti tadi. Berarti dugaan-dugaan barang bukti hari ini sudah terungkap Bang ya dengan ada. Itu yang paling, tapi yang paling pokok saya jelaskan ini. Saksi ahli tadi mengatakan, saya tanya tadi, apakah di monitor CCTV bisa menayangkan gambar, terus tidak bisa merekam? Saksi mengatakan itu kalau bisa tayangkan pasti bisa merekam dan tidak rusak CCTV. Itu yang pokoknya. Kan dalam kesaksian saya dalam kasus ini, tetapi kalau dari perangkat bukti digital baik CCTV maupun HP sangat disayangkan, itu kalau lebih banyak terkesan kayak rekayasanya gitu. Pak, tadi kan dari video yang diputarkan 1 menit lebih itu, dari 1.800 frame yang kata Bapak itu ada yang dimanipulasi atau yang diubah? Enggak. Sejauh ini kalau dari gini, jadi kalau kita bicara sesuatu perangkat, kemudian ada yang dimanipulasi dalam arti kegiatannya enggak. Tapi kalau ngomong kemungkinan, ada di situ kemudian saya bisa aja dari wajahnya. Saya bisa menempelkan wajah saya dengan wajah yang lain ada di HP saya bisa menggantikan aktor apapun, kemudian benar-benar real, udah banyak sekarang ya di AI segala, itu udah banyak bisa dilakukan, apalagi untuk konten yang resolusi rendah. Ini resolusi tinggi aja bisa kelihatan rekayasa wajah saya, bisa mulus rekayasa wajah saya, apalagi untuk yang blur, yang kecil-kecil doang, ya itu bisa direkayasa wajah. Kemudian dari kejadian bisa direkayasa, misalnya secara waktu.
Nah, cuma karena ini yang ditampilkan sama sekali tidak ada waktunya, jadi itu jadi sesuatu yang gampang, ini CCTV bukan. Ya. Nah kemudian karena ini dilakukan suatu perekaman ulang, jadi kalau dibilang rekayasa, kemungkinannya apa yang bisa terjadi rekayasa? Pada perangkat CCTV-nya itu bahkan nggak bisa diperiksa. Izin Pak. Kalau menjawab ya. Izin Pak, asumsi dari video yang katanya Bapak tadi yang kata Bapak tadi itu bisa terjadi rekayasa. Berarti untuk kedepannya untuk pembuktiannya itu sebagai gimana Pak? Oke, pertama saya nggak berasumsi, ya saya menganalisa. Menganalisa ya. Nah, dari analisanya di sini adalah kita tinggal mengulas kembali bukti si DVR-nya ini. Ya, DVR sekarang dibuka oleh bagian forensik yang mengaku tidak bisa kelihatan apapun, tidak bisa dibuka. Padahal walau tidak bisa dibuka, orang yang mengerti DVR dalam hal forensik, dia harusnya bisa mengutarakan bahwa kapasitasnya berapa, kemampuannya apa, daya simpannya seperti apa, daya rekamnya seperti apa, itu semuanya bisa diungkapkan dari forensik, secara forensik. Begitu pula dari harddisk ya, berapa kapasitasnya, isinya apa saja, semuanya bisa kelihatan. Tetapi ada file-file yang bisa dibuka. Andai kata physically harddisk itu rusak, cakramnya masih bisa dipindahkan kepada yang lain, kepada media yang lain, dan dari controllernya, dan kemudian bisa ditayangkan ulang gitu. Nah, jadi tapi kemudian yang tidak nggak ketahuan apabila ada terjadi penghapusan, ada aktivitas yang mengubah isi. Yang pastinya Pak, kalau di CCTV ya, itu yang diambil itu adalah harddisk. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi dalam persidangan, apakah harddisk itu menunjukkan detik, waktu, dan tanggalnya, Pak? Oke, harddisk tidak menunjukkan detik, waktu, tanggal, artinya melakukan perekaman konten. Ya, tetapi pada saat harddisk itu ditampilkan, kita bisa melihat detik, waktu, dan tanggal. Oke, ya jadi penyimpanan di harddisk itu hanya berwaktu konten, gerakan aja. Nah, dengan gerakan ini kan ada durasi. Dari durasi ini ketahuan harddisk ini dimulai filenya itu jam berapa. Jadi dari sini kemudian kita bisa merunut dengan waktu kesekian terjadi kegiatan apa, kesekian terjadi kegiatan apa. Dan kalau itu benar CCTV, itu bisa terbukti dengan bisa tampilan dari label CCTV-nya, gitu, label dari perangkat DVR-nya. Pasti alat bukti CCTV yang ada oleh jaksa setelah dianalisa itu jauh dari Gini, kalau saya ngomong jauh dari akurat, tuh alatnya sendiri sekarang tidak bisa dibuka. Ya, alatnya nggak bisa dibuka. Bagian forensik bilang tidak bisa dibuka. Nah, oke. Berarti itu kalau konten itu original konten itu udah gagal satu. Yang kedua, tanggalnya nggak bisa kelihatan. Padahal artinya kalau memang CCTV ada kelihatan tanggal. Yang ketiga, perangkat yang digunakan untuk membuktikan hasil rekaman adalah pakai flash disk. Nah, flash disk tersebut tetapi tidak diutarakan, direkamnya pakai menggunakan perangkat apa. Ya, jadi semakin gampang. Jadi perekaman di sini kemudian apa ini bisa banyak rekayasanya, mungkin aja, dan kemudian bikin skenario, bikin cerita. Tapi kegamangan dari beberapa hal yang di sini yang secara dirunut, secara matematika nggak nyambung. Masa ada alat bisa melakukan penanggulangan satu konten tetapi tidak kelihatan itu direkamnya pakai perangkat apa, dan perangkat tersebut tidak disita, jadi aneh kan? Itu tentu alat ini aja yang digunakan. Dijawab. Sonia Benzola, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Provinsi Jambi.